Saya Taufik Ismail. Saksikan dan subscribe Fadlizon Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita akan berbincang-bincang di Fadlizon Official YouTube channel dengan seorang sastrawan, penyair yang sudah malang melintang dalam dunia sastra di Indonesia dan seorang legenda menurut saya, yaitu Bapak Taufik Ismail yang juga bergelar Datuk Panji Alam Khalifatullah. Nah, tapi saya ingin menyapa Pak Taufik ini dengan Datuk Taufik Ismail. Beliau lahir di Sumatera Barat tanggal 25 Juni 1935. Jadi usia Datuk Taufik ini sekarang 85 tahun. Insya Allah pada bulan Juni 86 tahun. Sebuah usia yang luar biasa dan alhamdulillah tetap sehat. Dan Datuk Taufik juga dikenal saya kira sebagai seorang sastrawan yang banyak memotret peristiwa-peristiwa sejarah dari masa ke masa. Nah, saya ingin memulai Datuk Taufik, ini kesempatan yang sangat baik gitu, terutama bagi generasi muda. Karena Datuk Taufik ini tumbuh di kalangan keluarga guru dan wartawan yang dulu sudah berkiprah di zaman Belanda, di zaman Jepang. Nah, apakah kira-kira mungkin Datuk Taufik bisa menceritakan bagaimana ketertarikan di dalam dunia menulis? Karena Datuk Taufik ini menulis sejak masih remaja ya. Mungkin Datuk Taufik bisa menceritakan dari situ dulu supaya menginspirasi para generasi muda kita. Terima kasih Adi atas kesempatan ini. Saya dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga wartawan dan guru. Dan kiai sebetulnya. Ya, ulama. Ya, guru itu artinya maknanya ulama. Nah, sejak kecil saya sudah melihat lemari buku dalam kaca yang besar dari ayah saya. Dan kemudian kalau sesudah sholat Isya, kemudian beliau duduk, mengambil kitab dari lemari itu yang tebal, dan kemudian membaca, menuliskan catatan. Ibu saya juga begitu. Ini menjadi pemandangan sehari-hari. Dan tentu saja sebagai anak-anak kemudian ingin meniru. Nah, kemudian saya ingin meniru, dan kebetulan sekali sebulan saya dibawa oleh ayah saya ke toko buku, dan kemudian jatah saya setiap ke toko buku itu 2 judul. 2 judul? 2 judul. 1 bulan? Dalam waktu 1 bulan, ya. Nah, tentu saja buku anak-anak, ya, buku anak-anak. Lama-lama yang 2 judul itu mula-mula cuma ditaruh saja di atas meja, dan kemudian ditegakkan begini, dan kemudian lama-lama menjadi banyak. Ya. Jadi penuh rak ya? Dan belum ada raknya. Kalaupun masuk rak itu paling untuk hanya beberapa sisi saja. Ayah saya suka menulis. Nah, sebagai anak-anak ingin meniru. Nah, saya pun juga kemudian membuat tulisan, artinya membuat catatan-catatan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa saya kemudian tertarik kepada dunia tulis-menulis ini. Jadi kalau boleh dibilang pada usia berapa itu Datuk Taufik? Pada usia 7, 8, 9 tahun. Tapi belum puisi ya? Belum. Jadi masih semacam tulisan tentang deskripsi atau lebih banyak diary? membaca. Oh, membaca. Lebih banyak membaca. Membaca dulu ya. Ya.
pada waktu anak-anak itu, ayah saya kan di samping menjadi guru, jadi ulama, kan juga menjadi wartawan di wakil ketua redaksi harian di Semarang, namanya itu Sinar Baru. Sinar Baru ya. Sinar Baru. Itu di zaman Jepang ya? Itu di zaman Jepang. Nah, kemudian saya lihat pada suatu hari di halaman pertama itu ada nama ayah saya. Saya terkejut. Di halaman pertama di bawah sekali. Saya bawa surat kabar itu. Pak, saya cari di mana ayah saya pada waktu itu. Ada apa? Ini nama papa ini. Iya. Oh ya. Ada kolom panjang dari atas ke bawah. Ini yang nulis papa. Iya. Papa bisa menulis banyak seperti ini. Oh bisa. Nanti kamu kalau sudah besar, kamu juga bisa menulis banyak begitu. Oh ya. Nah, kemudian sebagai anak-anak, saya ingin sekali meniru. Saya ingin bukannya pada waktu dewasa nanti nulis surat kabar sekarang. Tapi bagaimana caranya? Kemudian saya bertanya kepada ibu saya, "Ma, kalau anak-anak boleh nulis?" "Oh, kalau bisa ya boleh. Aku ingin nulis di surat kabar ini." "Sebaiknya menulis apa, Ma?" Ya tentu saja tidak bisa yang panjang ya. Yang pendek saja ya, begini. Kau tulis pantun. Tahu pantun kan? Oh ya tahu. Kemudian saya lihat, kemudian saya coba, kemudian kembali saya kepada mama saya bicara, "Ma, susah Pak, 4 baris, terlalu banyak." Iya. Oh susah ya. Jadi bagaimana? Kalau 2 baris boleh enggak? Boleh. Itu namanya gurindam. Kalau begitu aku nulis gurindam. Mana contohnya? Kemudian dikasih contoh. Kemudian saya tiru. Saya tulis. Kemudian saya serahkan. Nah, kemudian saya minta kira-kira ini bisa dimuat enggak? Boleh sebagai anak-anak bisa. Kemudian saya titipkan, masukkan ke dalam amplop, kirimkan kepada redaksi melalui ayah saya. Ayah saya kan wakil ketua redaksi kan. Nah, kemudian itu dibawa, kemudian diberikan kepada redaksi rubrik anak-anak. Nah, kemudian 2 orang itu redaksinya. Yang satu namanya Pak Hetami dan yang kedua Gadis Rashid. Kemudian siapa ini tuh yang tulisan kayak begini ini? Ini anak-anak untuk ruangan kita, ruangan anak-anak ini. Kemudian dilihat. Kemudian susah membacanya, susah. Kemudian kata Bu Gadis Rashid, itu anaknya Pak Gafar. Oh, anaknya Pak Gafar, muat. Nah, kemudian yang tulisan yang bengkok-bengkok itu disalin kembali ya, dan kemudian akhirnya dimuat dan kemudian pakai nama saya di ruangan anak-anak itu. Berarti umur 7 atau 8 tahun itu? Ya, 9 tahun. Kelas 2 SD. Ya? Kelas 2 SD. 7 Masih tahun. Ingat gurindamnya? Nah, itu susah mencari filenya. Iya. Itu nanti ceritanya terlalu panjang. Nah, kemudian sesudah dimuat, koran itu terbitnya kan siang. Sampai di rumah kan sore. Kemudian saya lihat ada nama saya. Waduh, sudah kayak apa saya. Saya tidak sabar menunggu matahari terbit. Kemudian pagi-pagi mandi, tukar baju, pergi ke sekolah. Surat kabar itu saya bawa, saya lipat rapi-rapi, kemudian saya masukkan di dalam tas. Kemudian dibawa ke sekolah, karena tas itu ini korannya supaya menonjol, jadi jalan saya itu termiring-miring begini.
Kemudian ketika masuk ke sekolah juga sampai mau ke kelas itu jalan saya miring. Teman-teman saya lihatin, ada apa sih Taufik ini? Ada apa ini? Kemudian ketika orang-orang bertanya, kemudian kata saya, saya apa itu apa? Kemudian saya keluarkan, kemudian saya lihatkan ada nama saya di surat. Gempar. Kelas itu gempar melihat ada nama temannya, umurnya sama, ada karangannya masuk di situ itu. Kegemparan itu berlanjut sampai kepada guru-guru. Kemudian saya melapor kepada guru kelas, kemudian oleh guru kelas saya diajak pergi ke kantor ketika guru-guru kumpul pada waktu istirahat. Kemudian diumumkan dengan bangga, murid saya karangannya masuk di surat kabar. Nah, cerita itulah, yang luar biasa ya. Ini kisah perlu disampaikan. Apa yang tadi Datuk Taufik ceritakan itu tentang tulisan dimuat. Ya, bisa membayangkan mungkin sebagai anak usia 8 atau 9 tahun dimuat di sebuah surat kabar. Itu luar biasa gitu. Apalagi di zaman itu. Saya kira di zaman sekarang saja orang selalu senang dan itu biasanya kebahagiaan seorang penulis. Dan dari situlah kemudian Datuk Taufik makin sering menulis ya sejak itu. Mulai menulis. Mulai mengikuti nasihat orang-orang tua, membuat buku harian. Oh. Jadi setiap hari menulis. Di buku harian. Itu latihan. Latihan. Itu satu buku sendiri atau di kertas-kertas terpisah? Mula-mula kertas terpisah, kemudian dikritik. Kalau kertas terpisah itu lupa-lupa nanti cari buku. Iya. Kelas berapa mulai menulis jurnal atau buku harian? Tidak teratur. Teoritis mulai umur 8 atau 9 tahun lah. Iya. Jadi mencatat semua peristiwa hari itu ya? Tidak juga, jadi apa saja yang teringat. Teringat. Tidak harus setiap hari? Diusahakan setiap hari. Karena ayah saya mengatakan kasih tanggal, kasih hari, kasih tanggal dan bulan. Nah, di atas itu. Iya. Menarik itu, satu kisah masa kecil yang pasti akan berbekas dan tentu ini yang membawa ke peristiwa-peristiwa berikutnya ketika Datuk Taufik sudah makin dewasa. Dan juga perlu dicatat bahwa ayah dari Datuk Taufik ini adalah Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail. Seorang yang merupakan ulama ya cukup dikenal di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Dan berasal dari Sumatera Barat. Kalau tidak salah dulu ikut PERMI, Persatuan Muslimin Indonesia. Dan karena peristiwa waktu itu dianggap kritis terhadap Belanda, akhirnya harus dibuang ke wilayah Pekalongan ya. Berarti yang diceritakan oleh Datuk Taufik tadi adalah satu peristiwa yang berada di wilayah Pekalongan ya. Pekalongan. Ya. Di Jawa Tengah. Jadi oleh Belanda kalau tidak salah hukumannya itu namanya Passenstelsel ya. Jadi dibuang itu. Kemudian ada sekitar 5-6 orang pemimpin-pemimpin pergerakan di Sumatera Barat yang dibuang itu. Iya. Kebanyakan mereka memilih tempat Medan. Ya. Hanya ayah saya yang memilih tempat di Pekalongan. Ya. Kalau yang senior-senior PERMI kan banyak dibuang ke Digul ya. Nah, kalau yang 3 orang senior PERMI itu dibuangnya jauh ke Digul. Ya. Ini yang junior-junior yang umurnya di bawah 21. Ya. Nah, sebagai catatan yang PERMI senior itu antara lain adalah Mokhtar Lutfi, Jalaluddin Taib dan Ilyas Yakub. Ya. Ilyas Yakub kalau tidak salah yang sudah menjadi pahlawan nasional. Ya. Bidang ilmu yang ditekuni oleh Datuk Taufik ketika di Fakultas Kedokteran Hewan, ya, yaitu di UI dulu masih menjadi bagian UI, kemudian sekarang menjadi IPB. Dan Datuk Taufik pernah bercita-cita mempunyai peternakan, dan bahkan masih tergambar lah di dalam puisi itu Beri Daku Sumba ya. Terasa gitu. Bagaimana Datuk Taufik mempunyai kecintaan juga kepada peternakan, dunia kedokteran hewan.
Tetapi kemudian kenapa akhirnya memilih menjadi sastrawan? Atau memang itu mengalir begitu saja? Ceritanya begini, jadi ketika saya di SMA kelas 3, saya memenangkan beasiswa. Oh ya, AFS ya. American Field Service, International Scholarships, itu beasiswa tinggal di keluarga Amerika selama 1 tahun, belajar di sekolah Amerika, kemudian bergaul dengan masyarakat, dan sudah itu pulang. Nah, kebetulan sekali juga Adi sendiri juga mendapatkan alumni beasiswa yang sama. Betul. Ketika saya pergi itu dalam umur anak SMA kelas 3, kemudian sampai di tempat yang baru itu bersekolah, mendapat pengalaman-pengalaman yang luar biasa bagi anak umur masih belasan tahun. Nah, pada waktu liburan, saya orang tua Amerika saya, Helen Werbach, bertanya, kamu liburan ini mau ngapain? Kata saya, ya senang-senang saja. Katanya. Bangun tengah hari, main-main, kejar-kejaran dengan teman-teman. Oh enggak, kamu bekerja. Nah, nggak mau bekerja. Oh, kamu bekerja tapi nanti kamu dapat honor, uang. Oh, kalau dapat uang mau. Nah, kemudian pada waktu liburan yang pertama itu, saya liburan, bekerja, memotong rumput di pekarangan orang lain, membawakan barang-barang dan sebagainya. Kemudian datang liburan yang kedua. Liburan ini lebih panjang, liburan Paskah. Nah, kemudian ditanya oleh Mama Helen, nah ini nanti liburannya lebih panjang, bagaimana? Kamu mau kerja lagi? Mau Mama, mau. Tapi kalau bisa yang upahnya banyak. Tapi kerjanya berat. Enggak apa-apa. Nah, kemudian saya dibawa keluar kota. Naik mobil, diantarkan ke sebuah tempat. Ternyata tempat itu adalah sebuah peternakan. Peternakan sapi dan kemudian ayam. Dan kemudian sudah antri anak-anak umur belasan tahun di sana untuk membantu memberi makan sapi, kemudian membersihkan kandang, dan kemudian memberi makan ayam dan sebagainya. Dan kemudian saya bekerja di situ. Waduh, asyik betul saya bekerja di situ. Kemudian saya melihat bagaimana ayam itu bertelur, kemudian ayam itu tidak seperti di negeri saya, di Indonesia, di mana semuanya secara bebas bekerja. Semuanya itu di setiap ayam itu satu kandang. Terutama ayam-ayam yang betina-betina itu. Dan kemudian nanti kalau bertelur, telurnya itu diambil. Dan kemudian kalau sudah yang sapi begitu juga. Yang sapi dibersihkan kandangnya dan diberi makan dan seterusnya. Pada waktu tengah hari istirahat, saya membawa bekal di rumah, kemudian duduk di tengah peternakan itu dan kemudian minum dan makan. Dan kemudian nanti kerja lagi sampai sore. Besoknya lagi. Kemudian saya teringat dalam pikiran, kalau begitu nih, ini benih bagus sekali nih. Kalau saya nanti di Indonesia bikin peternakan begini. Tapi yang tetap saya harus lakukan adalah membaca buku dan menulis. Karena pada waktu itu di kelas bahasa Amerika itu ada kelas menulis dan membaca. Ya. Itu kelas favorit saya. Dan kemudian di kelas membaca, saya ikut diskusi-diskusi, membaca buku,
ada buku harus tamat dalam waktu misalnya 10 hari. Ya. Ada reading list ya. Nah, ada reading list dan kemudian diskusi. Ya. Kemudian sesudah itu ada latihan menulis. Dan saya suka sekali itu. Ya. Membaca dan menulis itu. Di samping juga ada pekerjaan yang asyik di peternakan itu. Kemudian di dalam hati saya, kalau begitu nanti kalau saya pulang, ini saya kombinasi. Saya membaca di buku-buku itu kalau menjadi sastrawan, itu hidupnya tidak mudah. Mendapatkan nafkah dari buku yang ditulis, itu tidak mudah. Harus menjadi terkenal sekali untuk bisa mendapatkan honor yang baik. Nah, dalam hati saya kalau begitu kombinasi. Hobi menulis terus, tetapi lantas untuk nafkah saya mengambil dari bidang peternakan. Ini saya pegang terus sampai saya pulang. Nah, itulah sebabnya maka kemudian begitu saya pulang memilih jurusan kedokteran hewan. Saya tidak memilih kedokteran hewan. Oh enggak. Saya memilih jurusan peternakan. Karena yang saya ingin ambil itu ilmu peternakan. Iya. Tapi pada waktu itu di Indonesia ilmu peternakan itu dirangkap oleh kedokteran hewan. Oh, masa itu kalau kedokteran hewan itu ada satu masalah yang besar. Harus belajar kimia. Iya. Harus belajar ilmu pengobatan. Iya. Farmakologi. Dan itu saya benci ilmu kimia. Tapi saya harus mengambil itu. Terpaksalah saya mengambil itu. Iya. Tujuan saya peternakan. Ilmu bagaimana membesarkan ternak, bagaimana cara mengatur ransum hewan, dan kemudian kalau dia misalnya pilek atau flu apa obatnya. Iya, betul. Itu bagian kalau itu dari kedokteran hewan. Itu. Nah, kemudian akhirnya saya terpaksa untuk ilmu peternakan lulus dengan baik, tapi untuk patologi dan itu saya bersusah payah karena saya harus menghafal kimia. Dari dulunya dari SMA itu saya tidak suka kimia. Tapi akhirnya saya lulus juga. Iya. Nah, kemudian terjadilah di bidang politik penindasan terhadap orang-orang yang anti komunis dan yang Islam. Nah, saya tentu saja memihak kepada yang Islam. Perebutan kekuasaan terjadi. Pekerjaan saya sebagai asisten di perguruan tinggi itu saya dipecat karena saya menandatangani manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan ini adalah suatu pernyataan dari seniman-seniman yang anti PKI yang tidak setuju pada rezim itu. Dan berat sekali hukumannya. Dipecat. Dipecat dari pekerjaan. Dipecat dari pekerjaan berarti saya kehilangan nafkah. Saya meminta kepada orang tua sudah malu. Karena sudah tamat kan sekolah. Nah, itulah yang terjadi pada waktu itu. Pengaruh dari AFS itu, exchange program atau pertukaran pelajar, kalau tidak salah tahun 56-57 ya. 56-57 ya. Itu sangat besar. Dan ketika itu Datuk Taufik ini ditempatkan di Milwaukee kalau tidak salah ya, di Wisconsin itu ya, di negara bagian Wisconsin yang memang banyak daerah peternakannya ketika itu. Dan kemudian ini memilih jurusan yang sebenarnya juga karena triggernya dari AFS kita yaitu peternakan dan menjadi dokter hewan sebagai tempat untuk memang ada passion di situ ya Datuk Taufik. Nah, tetapi kepenyairan Datuk Taufik itu kan juga sebenarnya banyak juga memotret, pernah menulis satu kumpulan yang cerita tentang hewan, itu juga bagian mungkin bagaimana mengkombinasikan apa yang menjadi passion ya Datuk Taufik.
waktu tahun 90-an ya, kalau tidak salah 91, 92, kan pernah juga Datuk Taufik ini diundang sebagai penyair tamu di International Writing Program di Iowa University ya, Yeah. di Amerika Serikat. Dan waktu itu menerjemahkan puisi-puisi dari sekitar 160 penyair Amerika yang kemudian dihimpun menjadi sebuah buku. Ini ada bukunya di sini. Ya. Rerumputan Dedaunan. Ya, Rerumputan Dedaunan. Jadi ya, ini kenapa Datuk Taufik merasa terpanggil untuk menerjemahkan karya-karya dari para penyair Amerika dan menghimpun di sini? Karena rindu saya kepada karya-karya mereka itu ketika saya 10 tahun yang lalu itu bersekolah di SMA itu. Oh iya. Dan kemudian ketika saya baca, kemudian saya pikir kenikmatan itu ingin saya bagi. Jadi jangan cuma saya saja yang menikmati ini, tapi kalau bisa ini juga dinikmati oleh oleh bangsa saya. Ya, kalau dinikmati oleh bangsa saya berarti itu saya harus menerjemahkan. Iya. Tapi kok banyak betul. Iya. Saya putuskan saya harus terjemahkan, saya harus bagi kenikmatan ini. Dan kemudian saya mulai menerjemah. Tidak selesai ketika saya di sana. Tahun berapa itu? Tahun 71. Satu ya, jadi bukan 71, 71 72. sampai 72 ya. Ya. Dan itu belum selesai semua waktu itu? Belum selesai semua. Oh, iya. Baru saya selesaikan sesudah saya pulang. Iya. Dan kemudian sebenarnya ketika di sana pun sudah cukup banyak. Iya. Tapi ketika saya buka lagi, waduh, rasanya kurang representatif kalau saya tidak menerjemahkan sampai 160. 160 ya. 160. Siapa penyair Amerika yang sangat berkesan bagi Datuk Taufik? Tidak bisa saya menyebutkan satu orang. Harus satu kelompok. Satu kelompok ya. Ya. Tapi kalau mau dibikin juga jenjangnya, maka saya akan meletakkan Walt Whitman sebagai yang paling di atas ya. Ini juga menjadi judul dari kumpulan puisi ini kan? Iya, Rerumputan Dedaunan. Itu saya ambil dari kumpulan dari Walt Whitman. Ada juga Oh Captain My Captain ya. Iya. Jadi Adi sebagai rektor di IFS yang juga tentu mempelajari, menikmati puisi-puisi ini ketika di SMA, ya, itu merasakan. Ya. Banyak mengumpulkan atau menerbitkan ya buku-buku puisi dalam berbagai bahasa. Ya setidaknya yang kita catat tuh dialihbahasakan ada bahasa Rusia, Arab, Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, Farsi, Bosnia, Amerika, Korea, Cina, Jepang, dan Turki ya. Ada paling tidak 13 yang dimulai sejak tahun 2010 ya, bahkan sebelumnya juga. Nah, apakah ini ini sebagian juga, dan baru-baru ini bahkan juga tanggal 5 April 2021 Datuk Taufik juga baru meluncurkan satu buku puisi dalam bahasa Turki ya. Apakah ini bagian dari sebuah diplomasi kebudayaan atau kira-kira tujuannya apa, Datuk Taufik? Pada mulanya karena kecintaan kepada puisi, dan sudah saya mulai dengan puisi Amerika dan Rusia. Dan kemudian ketika saya lihat, wah ini kenikmatan yang saya alami ini, saya ingin bagi kepada bangsa saya. Iya. Nah, kemudian apa yang saya mulai tulis itu pada mulanya dari bahasa Inggris, yang terjemahan Rusia, dan kemudian saya lanjutkanlah itu dengan jadi ini bahasa Bosnia ya kalau tidak. Ini bahasa Bosnia, ini bahasa Belanda. Bahasa Belanda ya. Ini bahasa Jepang. Jepang, oh iya. Jepang.
Dan yang terakhir Turki ya. Dan ini bahasa-bahasa yang disebut semuanya itu. Jadi ini bahasa Tionghoa, ini bahasa itu apa? Jerman. Jerman. Ya. Bahasa Jerman. 3 jilid. 3 jilid ya. Ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Das on Das. Debu dan. 3 jilid bahasa Inggris. Kemudian ini bahasa Arab. Bahasa Arab. Itu Ini bahasa Korea. Korea ya. Ini bahasa Farsi. Farsi. Dan yang terakhir ini adalah bahasa Turki. Turki ya. Nah, yang bahasa Turki ini saya diundang untuk meluncurkannya di Istanbul. Istanbul. Itu bulan April yang lalu. Iya. Alhamdulillah. Jadi saya dapat kesempatan untuk kali ini itu meluncurkannya di sana. Tapi bukan bahasa Turki ini saja. Bahasa Korea itu diluncurkan di Korea Di Selatan. Korea waktu itu ya. Tahun 2017. Kemudian bahasa Jerman di Berlin tahun 18. Prancis di Paris Iya. 18. Belanda di Nederland 18. Jepang di Universitas Indonesia 19. Bahasa Cina di Indonesia. Nah, yang bahasa Turki ini di Istanbul. Di Istanbul. Di Turki. Baru-baru ini. Ya. Selain kita juga menikmati puisi-puisi dari luar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita juga ingin puisi-puisi Indonesia, puisi-puisi Datuk juga bisa dibaca dalam berbagai bahasa itu kan. Ya. Sebetulnya ini sebuah diplomasi kebudayaan, promosi kebudayaan gitu ya, dan bagaimana orang bisa mengenal Indonesia, melihat apa budaya Indonesia dari sisi puisi ya. Nah, ini Ade yang mengingatkan saya itu istilah diplomasi kebudayaan itu tidak ingat oleh saya. baru terdengar, oh iya, oh ini kalau begitu ini diplomasi kebudayaan ya. Iya. Iya, betul. Sebetulnya itu. Iya. Kita juga pernah waktu itu tahun 2011 kalau tidak salah, pernah juga ada misi kebudayaan di daerah Balkan. Ya. Antara lain itu di Serbia, di Bosnia, di Kroasia ya. Bersama Datuk Taufik. Tentang majalah Horizon. Ya. Nah, ini karena ini sesuatu yang juga aktual, artinya pada tahun ini kalau kita runut ke belakang, majalah sastra Horizon ini adalah majalah sastra terkemuka. Usianya 55 tahun karena berdiri pada bulan Juli tahun 66 ya. Bersama Datuk Taufik ikut mendirikan bersama Pak Mohtar Lubis, Pak PK Oyong, Zaini, Ari Budiman. Dan sejak itu kemudian lahirlah majalah sastra yang banyak dibaca oleh masyarakat kesusastraan Indonesia khususnya dari masa ke masa. Nah, ini mungkin bisa diceritakan bagaimana waktu itu gagasan lahirnya majalah Horizon ya, Datuk Taufik. Karena itu memang sudah mulai ada zaman peralihan ya. Dan dari masa ke masa kan Horizon ini juga menjadi sebuah instrumen medium yang melahirkan banyak sastrawan, penyair, cerpenis, novelis dan lain-lain. Bagaimana mungkin bisa menceritakan itu, Datuk Taufik? Pada tahun 66 itu ada majalah sastra, satu majalah, itu majalah Pujangga Baru. Iya. Dan kemudian majalah itu tutup. Nah, kami para sastrawan pada waktu itu melihat, wah ini penting sekali ada sebuah majalah sastra yang bisa menampung karya-karya sastra. Betul, ada penerbit-penerbit, tapi kalau penerbit-penerbit itu akan menerbitkan dalam bentuk buku. Dan kalau buku berarti itu halaman-halamannya banyak. Iya. Tapi ini begitu banyak pengarang-pengarang, itu dia menulis satu kali. Kalau dia puisi itu bisa cuma satu halaman. Kalau cerita pendek itu 3 halaman. Kapan itu bisa terbit? Kalau harus dia dikumpulkan menjadi buku. Iya, betul. Salurannya adalah majalah.
Karena itu kami kemudian mendirikan majalah. Nah, pendirinya pada waktu itu adalah Mokhtar Lubis, PK Oyong, Zaini, Arif Budiman, dan saya. Alhamdulillah, begitu terbit pada bulan Juli tahun 66 itu karangan-karangan berdatangan. Dan kemudian terus-menerus tidak habis-habis, tidak kekurangan bahan-bahan. Kemudian sesudah terbit dan kemudian beberapa tahun, kemudian terpikir oleh kami, ini tidak bisa cuma sastrawan-sastrawan yang sudah dewasa-dewasa itu karya-karyanya diterbitkan. Harus ada jembatan penerbitan dari anak-anak yang menjelang dewasa. Umur-umurnya 16 sampai 21-22 tahun. Tidak ada majalahnya itu. Betul. Nah, kemudian disediakanlah 5-6 halaman di belakang Horizon itu lampiran. Bukan lampiran, jadi sisipan untuk anak-anak muda ini. Alhamdulillah, itu betul-betul menjadi jembatan yang menghubungkan antara umur itu kepada yang dewasa itu. Dan itu sampai berlanjut lagi sampai 55 tahun. Nah, tapi lantas terlalu panjang kalau untuk diceritakan di sini. Itu pada akhirnya memang penerbitan majalah kertas itu menghadapi tantangan kemajuan teknologi. Banyak sekali majalah-majalah tutup ya, dan Horizon juga terpaksa melalui itu. Tapi kami tidak putus asa. Ada edisi Horizon yang sesudah edisi 1 tahun, edisi 2 tahun. Artinya tetap ada upaya untuk kontinuitas meskipun dunia digital kan sudah menyerbu. Betul. Dan saya kira printed media juga menjadi tantangan. Kalau tidak salah itu pada waktu Horizon berusia 50 tahun itu diputuskan. Saya masih ingat untuk menjadikan Horizon itu Horizon online gitu. Tapi kemudian secara reguler tetap ada penerbitan setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ya. Jadi di antara para pendiri sekarang sebetulnya tinggal Pak Taufik sebetulnya, Datuk Taufik yang masih alhamdulillah masih sehat dan masih terus berkarya. Alhamdulillah. Jadi 4 orang yang pendiri Horizon itu sudah lebih dahulu, sudah mendahulu, dan saya meneruskan cita-cita mereka. Alhamdulillah. Dulu pertama kali itu markasnya Horizon itu di mana? Kantornya mula-mula sekali menumpang di Balai Budaya. Oh, di Balai Budaya. Balai Budaya itu di Jalan Itu tahun 66 sudah di Balai Budaya? Iya. Oh, oke. Itu berarti untuk sekian lama ya, sampai tahun 90-an awal. Iya, dan kemudian Pak akhirnya bisa dapat kantor sendiri. Iya. Dan akhirnya berpindah ya. Saya waktu itu ikut bergabung waktu sudah di Balai Budaya itu. Di Balai Budaya, ya. Di zamannya Pak Hamzat Rangkuti. Masih ada Pak Mokhtar Lubis dan Pak Habe Yasin. Datuk Taufik, kalau kita melihat suasana atau dunia kesusastraan di Indonesia, kita tahu Datuk Taufik ini punya concern yang luar biasa, terutama tentang bagaimana miskinnya generasi muda kita dalam membaca. Dan waktu itu saya ingat sekali digagaslah sebuah program oleh majalah Horizon dan terutama oleh Datuk Taufik itu membaca, menulis dan apresiasi sastra ya, MAS. Yang pesertanya itu adalah guru-guru bahasa dan sastra Indonesia yang ada di SMA, karena guru-guru ini kan yang sebenarnya memberikan semacam petunjuk, guidance, pelatihan gitu ya. Nah, kemudian juga banyak dilakukan lomba penulisan, cerpen, kritik sastra, dan bahkan program yang juga bersamaan dengan Horizon ketika itu
sastrawan bicara, mahasiswa membaca, sastrawan bicara, siswa bertanya, dan cukup banyak itu roadshow yang dilakukan ketika itu, yang saya kira banyak melahirkan juga sastrawan-sastrawan muda, penulis-penulis muda, karena saya banyak ketemu dengan orang-orang yang mereka itu pernah ikut di dalam salah satu program itu, Datuk Taufik. Dan Datuk Taufik bagaimana melihat, merefleksi terhadap program itu? Alhamdulillah. Jadi saya sudah melihat bagaimana sastra diajarkan di sekolah-sekolah kita. Yang diajarkan itu adalah ringkasan-ringkasan dari novel-novel. Karena ringkasan-ringkasan itu akan ditanyakan dalam ujian penghabisan SMA. Dan kemudian diskusi-diskusi di sekolah-sekolah itu mutunya rendah sekali. Nah, kemudian seperti yang Anda sebutkan tadi itu, kami buatlah program sastrawan masuk sekolah itu. Yang ini ada apa itu sastrawan bicara, siswa bertanya, dan kemudian secara signifikan kemudian kami membawa sastrawan-sastrawan itu ke sekolah-sekolah. Itu lebih dari 100 sekolah di sekitar 25 provinsi. Dan kemudian kami membawa juga lebih dari 100 sastrawan. Jadi untuk pergi ke sekolah itu tidak membawa satu orang, membawa 5-6 orang. Nama-nama yang sudah terkenal. Yang kalau di toko buku itu ada apa itu karya-karya mereka itu, mereka dikenal dan kemudian bertanya jawab dengan murid-murid langsung. Dan murid-murid senang sekali. Guru-guru sastra juga senang sekali karena kemudian apa yang diajarkannya di kelas itu dilihat oleh murid-murid itu kan. Betul. Nah, kami melaksanakan itu untuk acara itu, membawa sastrawan-sastrawan yang bisa sampai 100 orang itu kan ada biayanya kan. Iya, dari betul. mana biayanya itu? Iya. Kami mendapatkannya itu dari Yayasan Ford Foundation. Dan Ford Foundation dengan senang hati membiayai gerakan-gerakan ini selama lebih dari 5 tahun. Iya, luar biasa ya. Luar biasa. Bagaimana sebuah yayasan asing lebih peduli ketimbang mungkin waktu itu ya pemerintah negara kita sendiri terhadap sebuah program sastra dan memperkenalkan sastra dan sastrawan kepada siswa gitu. Luar biasa. Luar biasa itu. Itu kebetulan sekali karena saya dan kawan-kawan kemana kita akan mencari dana. Nah, kebetulan ada kertas kerja Ford Foundation. Kemudian kami lihat di kertas kerja itu ada 1, 2, 3, 4 dan kemudian ada 2 poin di sana yang mengenai apresiasi sastra. Udah kami kejar itu dan kemudian datangi kantornya, dan kemudian diajak diskusi dan mereka jatuh hati. Katanya betul sekali di negeri saya ini tidak terjadi ini kayak begini, ini memalukan katanya. Iya. Dan kemudian dibiayai. Luar biasa itu ya. Datuk Taufik, kita tahu bahwa Datuk Taufik ini sudah menulis karya-karya puisi yang luar biasa, dikenang di berbagai zaman, bahkan memotret peristiwa-peristiwa besar di perubahan di tahun 60-an, 70-an, 80-an, bahkan sampai sekarang. Ada misalnya buku kumpulan puisi Tirani dan Benteng, yang di dalamnya ada puisi seperti sebuah jaket berlumur darah atau seorang tukang rambutan pada istrinya. Itu banyak yang terkenal puisi di dalam Tirani Benteng itu. Dan pasti orang langsung tergambar sebuah perjuangan mahasiswa di zaman itu tentang 3 tuntutan rakyat, Tritura, kemudian bagaimana juga dalam puisi seperti Karangan Bunga ketika seorang mahasiswa meninggal. Dan saya ingat itu menjadi cover majalah Horizon yang pertama puisinya Datuk Taufik ini. Puisi-puisi Kembalikan Indonesia Padaku, lalu yang cukup kontroversial waktu itu, Malu Aku Jadi Orang Indonesia, banyak dibicarakan. Kemudian buku tamu musim perjuangan, Sajak Ladang Jagung, Kenalkan Saya Hewan, dan lain-lain. Bahkan puisi Palestina. Dari sekian banyak itu,
kita melihat ada satu benang merah gitu, bahwa Datuk Taufik ini selalu berada di tengah realitas zaman gitu. Apakah boleh dibilang bahwa puisi-puisi Datuk Taufik itu terinspirasi dari situasi pada waktu itu, atau situasi politik, atau situasi zaman ketika itu? Tepat sekali. Kalau disebutkan terinspirasi dari situasi pada waktu itu. Dan situasi pada waktu itu saya catat dengan cermat, tapi tidak dengan bahasa pers. Dengan bahasa yang puitis. Kemudian saya mengamati semuanya itu, mencatatnya semua, dan kemudian menyimpannya, membolak-baliknya kembali, menambahnya, mana-mana yang terasa ada, nah ini, ada suatu rasa benci, atau suatu rasa mau melaknat, itu saya hindarkan. Nah, itulah perjuangan bagi saya. Kalau saya akan membuat puisi demonstrasi yang sifatnya memaki-maki saja, yang hanya menunjukkan kebencian, tidak sukar. Iya, tidak sukar. Tapi kalau menuliskannya dengan rasa empati, dengan rasa bagaimana kalau yang melaksanakan itu adalah keponakan saya sendiri. Bagaimana perasaan dia, dan seterusnya itu jadi pertimbangan bagi saya. Nah, itulah sebabnya Fadli. Jadi kemudian seleksi yang semacam ini tentu saja publik tidak tahu. Dan juga saya tidak ada kewajiban untuk melaporkannya kepada publik. Itu semuanya sudah diseleksi. Enggak. Itu tidak etis, etis. Betul. Apa yang ada di dalam buku puisi itulah, dan kemudian saya merasa tentram, dan kemudian saya merasa, nah, kelihatannya ini gayaku. Saya bertahan. Beranjak kepada sebuah perjalanan kepenyairan dan penulisan yang juga agak unik gitu ya. Bahwa Datuk Taufik ini selain melihat potret dari zaman, merekam berbagai dinamika perubahan termasuk demonstrasi dan berbagai macam ya kekerasan di masa itu dalam puisi, tapi juga salah satu ciri khas dari puisi-puisi Datuk Taufik adalah spiritual, religius, dan itu sangat terkenal. Banyak puisi yang kemudian dinyanyikan, terutama oleh grup musik Bimbo gitu ya. Saya kira hampir semua orang dari berbagai zaman itu mengenal puisi seperti Sajadah Panjang. Kemudian seperti puisi Aisyah Adinda Kita, kemudian ada Dunia Ini Panggung Sandiwara. Nah, saya ingin bertanya dulu, Datuk Taufik, itu puisi-puisi religius ini, kapan Datuk Taufik itu memulai menulis puisi-puisi yang dianggap sebagai puisi-puisi yang memang religius dan seringkali menjadi tema di bulan Ramadan? Saya ingat waktu itu baru rilis Bimbo, ketika menyanyikan puisi-puisi dari Datuk Taufik itu di awal 80-an, kalau tidak salah antara tahun 83, jadi semacam kasidah Bimbo, tapi hampir semua adalah dari puisi Datuk Taufik gitu. Nah, Datuk Taufik bisa nggak menceritakan bagaimana mulainya menulis puisi-puisi yang memang religius, pada momen-momen apa, dan kemudian bekerja sama dengan waktu itu grup musik Bimbo di awalnya? Iya, jadi sebenarnya kalau dilihat dari segi tahunnya itu lebih awal lagi. Saya tidak ingat dengan persis karena catatan saya tidak terbawa. Ada cara saya mencatat aspek-aspek dalam kehidupan ini dengan menuliskannya. Pertama-tama tidak dengan niat untuk menjadikannya lagu, puisi, tetapi catatan-catatan yang sifatnya pribadi. Nah, di dalam catatan-catatan itu kemudian biasanya itu berangsur-angsur dia
berubah, menjadikan terjadi proses menjadi puisi. Nah, dalam hal ini kemudian yang sangat mengharukan yang terjadi itu bagaimana saya menghayati kehidupan Rasulullah dan kemudian mengenang jalan hidupnya, perjuangannya dan sebagainya. Terjadi satu hal yaitu kerinduan. Rindu Rasul. Akhirnya itu menjadi puisi Rindu Rasul. Luar biasa itu ya. Dan Rindu Rasul itu kemudian jadi nyanyian. Iya. Dinyanyikan oleh Iin. Dan saya tidak menduga. Iin mengatakan dia cuma kuat menyanyikan lagu itu 2 baris. Sesudah itu dia menangis dan dia harus berbalik pulang. Dan itu terjadi berkali-kali. Alhamdulillah. Jadi kerinduan saya kepada Rasulullah itu ternyata bergetar di dalam kalbunya Iin. Dan kemudian itu dinyatakan di dalam bagaimana itu menghambat mekanisme suara yang ada pada dia. Lebih dari 1 buah, Adi. Iya. Jadi bukan itu saja, tetapi juga terjadi pada yang lain-lain. Iya. Rindu Rasul itu kalau tidak salah dibuatkan oleh Datuk Taufik sudah cukup lama ya. Sudah, ya. Di tahun 70-an ya. Saya kira tahun 70-an. Puisi pendek itu luar biasa, itu menggetarkan gitu. Iya. Karena memang Datuk menuliskan itu kelihatan memang sepenuh hati dan kemudian dinyanyikan menjadi sebuah lagu juga yang sangat mengharukan. Gitu. Alhamdulillah, betul. Ya. Betul. Saya sangat bersyukur. Ya, bahwasanya apa yang menjadi emosi yang terdalam dalam lubuk hati saya itu dapat terjelma di dalam bentuk nada-nada itu. Dan itu tidak direncanakan awalnya untuk sebuah lagu, ya kan? Catatan. Saya rajin membuat catatan. Dari catatan itu saya berharap akan bisa lahir puisi-puisi atau tulisan-tulisan. Iya. Jadi memang tidak langsung spontanitas ya Datuk Taufik. Jadi artinya ada di dalam proses menuliskan itu kan catatan-catatan itu bisa berubah gitu sampai akhirnya kemudian menjadi puisi gitu. Iya. Tapi ada yang begini, Adi, yang terjadi sebaliknya. Yang menulis lagu datang pada saya. Iya. Mas Taufik, tolong nih bikinkan nih liriknya. Iya. Itu Krisya kalau tidak salah. Saya lupa, yang bukan, catatan tidak saya bawa. Yang ketika kaki dan tangan berkata. Iya, mungkin Krisya, barangkali. Ya. Kalau tidak salah, dulu Datuk pernah cerita bahwa itu Krisya. Iya. Mempunyai lagu, tapi belum ada liriknya. Iya. Dan kemudian datang pada. Nah, kemudian ada jadi liriknya, tapi dia tidak puas. Oh iya. Iya, yang membuat lirik yang awal itu ya. Yang membuat lirik yang awal bukan Krisya. Oh iya. Dia minta tolong pada siapa, dia tidak sebut namanya. Iya. Tapi kemudian akhirnya berkolaborasi dengan Datuk Taufik ya. Iya. Dan akhirnya lahirlah lagu itu. Itu juga lagu yang luar biasa, sangat religius juga. Iya. Dan kalau tidak salah, Krisya juga ketika menyanyikannya itu juga sempat terhenti. 2 kali rekaman, gagal. Iya. Kali yang ketiga, sesudah sholat sunat, dan ketika sholat sunat itu dia mengajak istrinya, kamu juga ayo sholat sunat, doakan abang supaya lagu ini bisa direkam. Iya, luar biasa itu. Iya, betul. Nah, selain yang religi itu kan juga cukup banyak lagu-lagu Datuk Taufik yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi lain ya. Iya. Misalnya kalau tidak salah tercatat lebih dari 71, bahkan ada yang mencatat 84 penyanyi yang pernah. Ya, sekitar itu. Ya. Ada Dunia Ini Panggung Sandiwara. Itu Ahmad Albar. Ya. Boleh diceritakan sedikit tentang puisi itu, Datuk Taufik? Iya. Jadi saya tidak ingat apakah itu lagunya lebih dulu baru liriknya atau sebaliknya. Mungkin lagunya lebih dahulu. Iya ya. Kemudian itu bagaimana prosesnya? Itu saya mencari-cari bagaimana cara memasukkan kata-kata di dalamnya yang ada ceritanya. Kemudian
oh mungkin ini suatu teka-teki, suatu permintaan dari publik bahwa hidup kita ini main-main, main-main. Bukan main-main, ini serius. Ya tapi kan ada segi yang tidak kurang tepatnya. Oh kalau begitu ini sebuah sandiwara. Nah, itu. Coba. Itu pun melalui diskusi juga. Melalui diskusi. Dan kemudian sesudah ketemu yang tepat itu, saya merasa luar biasa bersyukur sekali. Ya. Akhirnya jadilah dunia ini panggung sandiwara. Ya. Dan sepertinya memang puisi dan kemudian lagu ini tetap relevan gitu. Ya. Ketika orang-orang itu melakoni bidangnya masing-masing dan kemudian ya seperti sekarang ini. Bagaimana Datuk melihat? Apakah dengan adanya kemajuan teknologi ini kelihatannya dunia sastra kita ini akan berkembang? Atau justru ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk menghasilkan karya-karya yang bermutu? Ya, kan ada kesan kalau di dunia cyber, di dunia dengan informasi teknologi yang begitu tinggi, karya-karya itu menjadi instan. Atau di sosial media itu menjadi instan. Gimana Datuk Taufik melihatnya? Saya tidak dapat menjawabnya. Iya. Ini satu, boleh dikatakan goncangan besar. Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan melihat ini dengan berdebar-debar. Karena ada kemungkinan bahwasanya kreativitas di dalam berpuisi atau di dalam berkesenian itu menjadi rusak karena ini. Saya berharap sebaliknya. Bahkan mungkin ini akan membuka dimensi-dimensi baru. Atau kemungkinan-kemungkinan untuk bisa berkarya secara lebih kreatif lagi. Tapi betul-betul tidak bisa saya menjawab itu. Mungkin waktunya belum cukup untuk kita mengalami proses ini ya. Betul. Taufik. Nah, kalau saya mesti melihat sekarang ini cukup banyak misalnya inisiatif untuk lomba karya membaca puisi atau tulis itu melalui platform YouTube. Nah, sehingga juri tidak harus berinteraksi, apalagi di masa pandemi seperti sekarang kan sulit seperti dulu orang dikumpulkan kemudian mendengarkan langsung pembacaan puisi atau pembacaan puisi di berbagai tempat ya, seperti di masa-masa tahun 90-an, di tahun 2000-an gitu. Nah, mungkin satu saat ini akan ada satu terbentuk pola baru bagaimana puisi juga menjadikan kemajuan teknologi ini sebagai medium yang penting gitu. Tidak bisa menjawabnya saya. Tidak bisa. Nah, karena belum ada contoh yang mirip ini terjadi sebelumnya. Karena semuanya kan tadinya sifatnya konvensional ya. Nah, kalau Datuk Taufik melihat apa saran-saran kepada generasi muda, generasi baru yang ingin belajar membuat puisi, ingin mengapresiasi sastra gitu. Kira-kira sarannya apa? Saran saya teruslah berkarya. Kemudian dalam berkarya itu banyak-banyaklah membaca. Kemudian bagi yang betul-betul pemula, sediakan buku tulis, buku catatan, agenda, di mana dianjurkan supaya setiap hari menulis. Bukan berarti halaman-halaman itu harus penuh semuanya, tetapi setiap hari harus ada tulisan. Jadi sudah setiap hari barangkali 2-3 baris, balik lagi, 2-3 baris, balik lagi, dan kemudian dibaca ulang. Dibaca ulang. Emosi-emosi yang dialami pada hari-hari itu, jangan dibiarkan itu berlalu begitu saja, akan tetapi ingat-ingat. Diingat-ingat dan kemudian dituliskan kembali. Nah, bacaan yang buku-buku yang dibaca itu tidak cukup yang dalam bahasa Indonesia saja. Karena itu pada sastrawan yang baru itu saya sangat menganjurkan supaya mereka menguasai bahasa asing. Paling tidak
paling tidak satu. Iya, iya. Kalau bisa 2, kalau bisa 3. Iya, iya, iya. Yang betul-betul termasyhur di kalangan kita itu Haji Agus Salim. Iya, iya. Dia 5 sampai 6 bahasa. Betul. Dan itu fasih. Betul. Bukan saja membaca, tetapi menulis. Iya, iya, Menulis. iya. Nah, jenius-jenius semacam itu mudah-mudahan datang. Mudah-mudahan datang. Nah, itulah anjuran saya. Jadi supaya banyak membaca dan kemudian terus menulis setiap hari dan kemudian berdiskusi dengan kawan-kawan, bertukar pikiran dan terus menulis. Iya. Nah, Datuk Taufik, kalau boleh bertanya juga, siapa kira-kira penyair dunia yang Datuk Taufik kagumi lah karya-karyanya? Ya, dari berbagai zaman ya. Apakah dari Eropa, dari Amerika, dari Timur Tengah atau dari mana? Ade, sayang sekali catatan saya tidak terbawa. Iya. Kalau cuma dari ingatan saja, itu tidak cukup. Tidak cukup ya. Tapi kalau untuk menyebut 1-2 nama, saya tidak akan bisa menyebut Walt Whitman. Ya. Tentu saja Shakespeare juga. Robert Frost? Nah, Robert Frost, bagus sekali. Cocok. Itu soalnya luar biasa itu, Robert Frost. The Road Not Taken, ya. Ya. Itu bukan main. Ya. Kalau dari mungkin abad pertengahan itu apa ada yang Datuk Taufik baca juga dulu? Laila Majnun. Lupa. Siapa? Laila Majnun. Oh, tentu saja. Tapi itu bagi saya itu merupakan catatan sejarah. Catatan sejarah ya. Itu keindahan pada zaman itu. Iya. Saya tidak mengabaikan ya. Akan tetapi kemudian kalau disebut dengan Robert Frost dan kemudian saya berteriak kalau Robert Frost. Iya. Pablo Neruda. Iya tentu. Kalau ini Federico Garcia Lorca. Federico Lorca, ya. Lorca. Cocok itu. Ya. Rupanya bacaan kita sama ya. Saya pernah sampai ke rumahnya Pablo Neruda. Iya. Di Isla Negra di mana? Chile. Di mana? Di Chile. ya. Tapi Neruda itu ternyata pernah menjadi diplomat di Batavia. Bertahun-tahun. Oh iya betul. Bertahun-tahun. Pernah di Indonesia Pernah di zaman Belanda. Ada Belanda. puisinya tentang Indonesia juga ya? Ada. Tentang Jawa ya? Iya. Di Batavia dulu. Iya. Nah, kalau penyair atau sastrawan di dalam negeri yang seangkatan Datuk Taufik kan banyak yang kita kenal. Ada Rendra, ada Sapardi, ada siapa di antara orang-orang yang paling dekat dengan Datuk Taufik? Kalau orang yang sama-sama hidup dan dekat dan sama-sama banyak berinteraksi, ya saya tidak bisa tidak menyebut Rendra. Rendra. Tapi dengan Rendra ada pengalaman yang khusus, yang dekat. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Kami seumur. Iya. Tahun kelahiran sama. Tapi bedanya bulannya. Iya. Saya lebih tua dari dia beberapa bulan. Alhamdulillah dalam pergaulan kami yang dekat itu, kemudian dalam diskusi yang tidak habis-habisnya, dia mengucapkan syahadat. Dengan HB Yasin, kenangan yang, kan dia seorang dokumentator sastra yang hebat juga ya. Bagaimana kesan Datuk? Dia yang kami seluruhnya belajar dengan merasa merasa beruntung. Ketelitian, kemudian rajinnya mencatat, tidak malu-malu bertanya, dan kemudian di dalam berdiskusi itu gigih. Nah itu kelebihannya Pak Yasin, dan kelihatan sekali kalau kita berdiskusi dengan dia, bacaannya itu hebat, betul-betul seorang yang buku itu seperti tersusun di sini semuanya. Ingatannya itu kuat sekali.
Iya, iya, iya. Itu kenang-kenangan saya terhadap Pak Yasin. Pak Yasin. Ya. Pak Yasin. Kalau Pak Mokhtar Lubis? Pak Mokhtar Lubis, nah itu di dalam keteguhan berpendapat. Iya. Dan kemudian terhadap bagaimana dia merasa betul-betul tidak nyaman dengan demokrasi terpimpin. Dan di penjara 10 tahun kalau dulu. Dan kemudian merasakan penjara bertahun-tahun. Dan dia menghadapi pemenjaraan itu tetap keras. Tetap keras. Nah, itu merupakan satu contoh teladan bagi kami yang mengalami bekerja sama dengan beliau. Ya. Dan ada lagi juga pendiri Horizon yang lain, Arief Budiman. Satu lagi yang lebih muda, Arief Budiman. Ya, betul. Gimana kesan Datuk Taufik? Ya, Arief Budiman seorang yang bacaannya jauh lebih luas dan kemudian sampai dia mendapat pekerjaan mengajar di Cornell. Ya, di Cornell ya. Iya. Rasanya di Cornell. Iya. Ya. Mengajar dia lama di sana. Bacaan Arief Budiman lebih luas. Lebih luas. Lebih Karena luas, dia ya. memang Ya. basisnya intelektual Ya. perguruan tinggi. Kalau Pak Mokhtar Lubis kan lebih banyak Pejuang. sebagai wartawan. Wartawan. Disebut Ya. sebagai wartawan jihad bahkan waktu Ya, ya. bukunya itu. Angkatan Pujangga Baru gitu. Ya. Ada yang Datuk Taufik misalnya memang dekat waktu itu kan pasti masih ada interaksi ya. Kalau Pujangga Baru enggak lagi. Sultan Takdir? Masih sempat itu? Pak Takdir ada. Takdir ya. Ada. Sanusi tapi Paning jarang. Ya, apa itu tidak banyak apa itu interaksi. Ya. Dan kemudian karena juga dia berusia lebih tua ya. Iya. Jadi rasa canggung atau rasa kagok itu terasa. Lain kalau misalnya cuma jarak umur 2-3 tahun ya. Iya. Lain. Saya kira ini sudah cukup panjang kita berbicara Datuk Taufik dari Ya. berbagai sisi dari perjalanan sejarah, proses kreatif, karya-karya dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti obrolan kita, wawancara kita ini didengar sehingga bisa menginspirasi juga generasi muda terutama yang tertarik kepada dunia sastra, dunia puisi untuk melihat perjalanan Datuk Taufik Ismail ini dan mungkin membuat mereka juga merasa nanti terinspirasi ya. Seperti Datuk Taufik juga terinspirasi di masa kecil dulu gitu ya. Dan ini yang saya kira kita harapkan. Karena sastra ini adalah bagian dari budaya yang sangat penting, yang saya kira budaya literasi yang sangat penting dan mewarnai identitas kita sebagai penutup, ya. Kalau boleh saya mengucapkan terima kasih. Pertama-tama sekali wawancara yang panjang ini, saya bersyukur kehadiran Allah. Sangat bersyukur atas karunia umur pada saya 85. Saya berterima kasih luar biasa kepada ibu dan ayah saya, kemudian kepada istri yang mendampingi saya, kemudian kepada keluarga, dan kemudian kepada ibu dan ayah angkat saya di Milwaukee, Wisconsin. Ibu Helen dan Archie Werbach itu 64 tahun yang lalu. Iya. Tahun 56 sampai 57. Ibu Helen itu adalah seorang yang juga menulis puisi. Dan saya banyak mendapat inspirasi dari dia. Kemudian guru sastra saya di SMA Whitefish Bay itu. Ada 2 orang guru sastra yang kedua-duanya perempuan, ibu guru. Tahun 56 dan 57. Itu juga membukakan gerbang sastra itu luas sekali pada saya. Berbeda betul dengan di Pekalongan. Berbeda betul dengan di Pekalongan. Dan 5-6 tahun kemudian ada 4 profesor di Universitas Iowa yang juga memberikan inspirasi itu. Nah, saya tidak dapat melupakan ketika mendirikan majalah Sastra Horizon pada bulan Juli tahun 66. Itu sahabat-sahabat saya, Mokhtar Lubis, PK Oyong, Zaini, Arief Budiman,
yang semuanya itu sudah wafat semua. Iya. Tinggal saya sendirian. Dan majalah sastra ini sekarang umurnya 55 tahun. Sudah berhenti terbit secara reguler seperti adanya ini. Tapi masih secara tidak reguler kami berusaha sekeras mungkin untuk bisa terbit. Saya tidak bisa melupakan juga ini sahabat-sahabat aktivis sastra masuk sekolah. Iya, iya. Jadi jengkel dengan bentuk kurikulum pengajaran sastra di sekolah yang kami tidak berhasil merubahnya, akhirnya membuat acara sastra masuk sekolah yang namanya MMAS, SBSB, dan SBMM. Nah, alhamdulillah kami sudah pergi ke lebih dari 100 sekolah Ya. di 25 provinsi. Kami kerahkan 100 orang sastrawan lebih, dan kami sudah bertemu dengan 60.000 murid-murid. Siswa. 60.000. Dan menyampaikan kepada dia bagaimana asyiknya sastra itu, bagaimana mereka itu sangat bergembira. Nah, ini kegiatan ini berhenti sekarang. Iya, iya. Ada semacam kecapean ya. Tolong doakan ya. Mudah-mudahan ada kawan-kawan sastrawan muda yang melanjutkan ini. Kemudian tidak lupa, harus disebutkan juga untuk membuat sastra itu enak didengar. Melalui apa? Melalui lagu. Nah, ini sahabat-sahabat musisi dari Bimbo. Bimbo tidak tanggung-tanggung, 4 orang bersaudara. Sam, Acil, Jaka, dan Iin. Dan Iin itu kalau dia menyanyikan Rindu Rasul cuma bisa 2 baris. Sudah itu dia berbalik dan kemudian dia menangis. Tapi juga tidak tanggung-tanggung aktifnya Ian Antono, Ahmad Albar, Ucok Harahap. Nah, ini yang di bidang lagu. Dan kemudian sahabat-sahabat sastra itu banyak sekali. Terpelihara dengan baik selama kira-kira 1-2 dekade. Sekarang ini terlantar. Mudah-mudahan ini bisa dibangkitkan kembali. Adik, wawancara ini terima kasih sekali. Yang akan mengikuti wawancara ini akan banyak. Dan mudah-mudahan mereka bersemangat melanjutkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Taufik Ismail yang saya kira tadi sudah banyak sekali memberikan sekali lagi informasi sekaligus harapan-harapan ke depan. Saya yakin apa yang sudah dilakukan itu sudah banyak hasilnya, banyak penulis dari hasil termasuk gerakan sastra yang dilakukan oleh Datuk Taufik dan kawan-kawan. Yang saya kira sekarang mereka jadi penulis, jadi penyair, penulis skenario, dan di berbagai bidang seni. Dan mudah-mudahan ke depan sastra kita akan semakin mendapatkan tempat di kalangan generasi muda, dan ini yang kita harapkan membangkitkan sastra Indonesia kembali ke pentas dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.